berbicara mengenai poster film itu memang sangat waktunya memang tidak begitu cukup ya. Sangat panjang jika ingin kita ungkap, karena dari sisi dari senimannya pun juga sangat banyak, bisa juga dari pendidikannya, dari kehidupan hari-harinya, dari rumah tangganya. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang masalah medianya. Media poster film itu bahannya kain belacu, catnya akrilik, bisa juga cat tembok ya. Ada spotlight dengan warna-warna terang. Nah, mengenai ukuran, ada 12 sheet itu ukurannya agak kecil, ada juga ukuran 24 sheet. Kata 24 sheet itu 2 meter kali 4 meter. Ada juga 48 sheet itu 4 kali 4 meter. Itu lama pengerjaannya. Satu posternya memakan waktu hanya 2 jam paling lama. Sehari bisa setiap pelukisnya dapat 2 poster ukuran 24 sheet. Kalau 48 bisa memakan waktu 1,5 hari. Walaupun pengerjaannya cepat, tetapi kan masih ada pekerjaan lain-lainnya seperti bikin letter atau juga pembagian tempat gitu kan. Intinya pelukis poster film per minggunya mendapatkan gaji ya kurang lebih ya sekitar 150.000, itu tahun 80-an ya. Tetapi pada saat tahun 90-an itu lumayan ya, bisa mendapatkan dari 250.000 sampai 500.000 per minggunya. Kalau 1 bulan bisa mendapatkan 1,5 sampai 2 juta sebulannya. Ya cukup lumayan. Nah, tahun 93 saya pun menikah dengan gadis Betawi ya. Nah, itu dari usaha bekerja di poster film. Nah, tahun 86 saya pun juga agak frustasi sama dunia poster film, karena pada saat itu ada MPAA, dikuasai gedung bioskop itu dikuasai oleh 3-in-1 2-in-1 ya, 21 ya kan, 2-in-1 itu gedung bioskop yang kecil, yang kelas rakyat itu pada banyak berguguran, hingga akhirnya poster film pun juga ada dampaknya gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari poster film yang lebih fokus ke film-film barat. Akhirnya saya mendapatkan poster film dari kantor Camellia, dulunya Nusantara Film, sekarang Camellia Intanusa. Itu di daerah Wahid Hasim. Nah, itu saya bekerja setelah saya nikah, kerjanya di Agok Studio Lenteng Agung. Nah, saya bekerja di situ cukup banyak poster film barat ya, tidak lagi poster film nasional atau Indonesia. Judul-judulnya saya mungkin agak sedikit lupa, tapi yang jelas saya bekerja di Agok Studio itu dari tahun 93 hingga sampai tahun 2000-an. Saya pernah berjanji sama ibu saya, saya ingin menuntaskan atau tidak lagi melukis poster film itu tahun 86. Nah, pada saat itu keagamaan saya, religi saya itu agak sedikit memahami bahwa dunia poster film ini ya, terlihat lebih banyak hura-huranya, kemudian banyak lagi poster-posternya yang mengandung unsur pornografi. Lebih-lebih lagi di gedung bioskopnya itu mereka bukan lagi menonton gitu loh, tetapi mereka pada banyak memadu kasih. Saya bilang sama ibu saya, "Mak, saya ingin berhenti lukis poster film." Mak saya mengangguk, kalau memang bisa ya lakukan. Tapi saya udah coba, saya berdagang pakaian, berdagang baju, berdagang kaos kaki, ternyata tidak berhasil.
Akhirnya saya terjun lagi di dunia poster film. Saya bekerja terus hingga akhirnya sampai tahun 2013 saya mengakhiri poster film itu sudah tidak lagi terpakai di gedung bioskop. Nah, banyak sekali yang terkait dengan tidak terpakainya di dunia poster film. Satu, mungkin karena IT sekarang ini cukup canggih, mereka tidak lagi melihat poster film itu terpampang di gedung bioskop, bisa dilihat dengan HP di handphone. Nah, trailernya sudah terlihat. Film apa nih hari ini, jadwalnya jam berapa masuknya, tiketnya pun juga udah bisa dibeli gitu, bisa dipesan gitu kan, dengan mudah sekali sekarang. Nah, saya pada saat sebelum poster film itu tidak lagi dipakai di gedung bioskop, saya sudah beralih ke dunia lain, yaitu ngajar seni lukis di beberapa sanggar dan juga di sekolah. Nah, itu saya nyambi. Terkadang kala waktunya saya bagi. Nah, paginya saya ngajar, siangnya atau malamnya saya melukis poster film. Terus berlangsung cukup lama gitu ya. Itu di daerah Lenteng Agung, saya bekerjanya di Agok Studio. Dan di Agok Studio pun cukup banyak tukang posternya. Nah, tukang poster-poster yang dulunya yang waktu tahun 80-an itu udah pada tumbang ya, sudah pada tidak lagi berdiri. Karena apa? Ya karena gedung bioskop itu banyak yang gulung tikar, berganti kepada gedung bioskop 21. Nah, akhirnya pelukis poster film itu dari sekian puluh yang ada di Jakarta studionya, sekarang hanya tinggal beberapa studio yang masih hidup dan bertahan, terutama studio yang ada di Lenteng Agung di tempat saya ini. Nah, tahun 2013 poster film itu sudah tidak lagi dipakai. Ya, ada beberapa hal ya, mungkin karena faktor IT atau juga mungkin pajak yang dikejar ya, pajak poster film. Dulu mungkin cincai-cincai aja ya, tetapi pada saat sekarang dikarenakan digital tumbuh di mana-mana dan pajaknya lumayan tuh digital. Di perapatan jalan kan poster-poster pakai digital itu kan pajaknya cukup lumayan besar gitu kan. Akhirnya dipukul rata. Semua yang di gedung bioskop pun kena pajak juga. Akhirnya imbasnya ke studio kami. Nah, akhirnya studio masih tetap berlangsung, bisa tetap berjalan, tetapi agak sedikit nyusut ya, kurang. Kadang-kala seminggu kerja, 2 minggu nganggur ya. Untungnya saya masih punya pendapatan lain, yaitu dari ngajar ya, memadai ya, dari ngajar, melukis foto. Bahkan saya juga pernah melukis sampul buku novel dari Padasan, surat dari Sambas, itu tahun 2017. Nah, saya mendapatkan banyak sekali. Dulu saya pernah juga di majalah Senang, kemudian ilustrasi di beberapa tempat juga saya pernah juga. Jadi nggak begitu kaget juga sih. Nah, 2013 di bulan Maret itu poster film sudah tidak lagi dimanfaatkan di area di gedung bioskop. Itu terakhir saya melukis posternya, judulnya Sang Kiai. Itu orderan dari gedung bioskop Bogor. Bukan dari kantor film ya, biasanya kan dari kantor film, di gedung bioskop. Nah, kata pihak gedung bioskop, penonton sepertinya tidak antusias untuk mendatangi gedung bioskop karena tidak ada poster yang terpampang seperti itu. Bahkan dibilang beberapa hari ini menjadi sepi, nggak ada penonton, nggak ada pengunjungnya. Akhirnya dipasanglah poster film inisiatif dia, tapi dengan harga yang agak coba-coba lah gitu kan, agak cincai. Ya, akhirnya di 2013 itu
kita juga tidak lagi bekerja di dunia poster film. Nah, dari awal saya melukis poster film tahun 1982 hingga sampai 2013, cukup lumayan, waktu yang sangat panjang. Dan alhamdulillah pendapatan dari dunia poster film, saya bisa menikah, saya bisa menghidupi keluarga, anak saya sampai juga kuliah dan juga besar-besar. Ya, demikian sampai di sini ulasan saya. Mungkin lain waktu akan saya lanjutkan dengan tetap masih di dunia poster film. Dan satu hal lagi, waktu itu saya punya obsesi ingin mendirikan museum poster film. Tapi alhasil ada teman saya namanya Bapak Harkopo, dia sudah mendirikan museum poster film. Tetapi sebelum dia mendirikan poster film, dia juga mengucapkan salut buat Pak Tanjung. Pak Tanjung sudah lebih jauh memikirkan itu. Sebelum ada museum poster film, Pak Tanjung sudah berucap gitu. Jadi saya adalah pencetus awal ingin mendirikan museum studio lukis poster film. Sekian, terima kasih. Bye bye. Sukses selalu.